Shalom, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya semua? Mas Yusia berharap kalian semua dalam kondisi yang sehat, yang penuh dengan sukacita dan semangat di dalam Tuhan. Ini adalah konten perdana kita, dan Mas Yusia sangat berharap ini bisa memberkati kalian semua. Kalian mendapatkan sesuatu dari konten ini. Ya, kontennya adalah RSJ, renungan singkat JOS. Konten ini bisa kalian lihat kapan saja, di mana saja. Mungkin kalian sedang tidak ada tugas sekolah atau kuliah, kalian sedang libur kerja. Silakan menikmatinya, dan semoga Tuhan sendiri akan bekerja ketika kalian sedang menonton video ini. Untuk memulainya, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu buat kami semua, sehingga kami ada sampai hari ini itu semua karena Engkau Tuhan. Lalu sebentar kami akan membahas sesuatu tentang kebenaran firman-Mu, biar Engkau yang akan bekerja dan Roh Kudus-Mu yang akan berbicara lebih banyak. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Untuk mengawali konten kita kali ini, Mas Yusia akan menampilkan sebuah tayangan. Kalian pasti tidak asing dengan benda ini, sering kalian temui di mana-mana. So, check this out. Ya, susu. Kalian pasti gak asing dengan ini. Kalian sering minum. Mungkin itu susu murni atau susu yang sudah dicampur dengan coklat atau kopi, atau sudah ada dalam masakan atau roti atau yang lain. Dan tentu saja kalian pasti merasakan manfaatnya. Menurut Wikipedia, susu adalah cairan putih yang keluar dari kelenjar susu mamalia, termasuk manusia. Nah, untuk orang-orang dalam masa pertumbuhan, susu sangat bermanfaat untuk pertumbuhan tubuh mereka. Tapi untuk orang-orang dewasa, yang lanjut usia, susu berfungsi untuk menopang tulang agar tidak mudah keropos. Nah, di dalam susu yang murni, belum tercampur apa-apa ya, itu banyak sekali nutrisi yang terkandung di dalamnya. Antara lain ada protein, ada kalsium, ada magnesium, ada fosfor, ada mineral, ada lemak. Nah, dengan semua nutrisi itu, tentu saja susu sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Seorang bayi seperti anak saya itu butuh sekali susu, dan susu akan mengenyangkan dia, akan membuat dia bisa melepas dahaga. Bukan hanya bayi saja yang butuh susu, orang dewasa pun butuh susu karena sangat bermanfaat untuk tubuh. Lalu kenapa Mas Yusia memberikan awalan video tentang susu? Karena hari ini kita akan membahas tentang susu juga. Nah, mari kita baca bersama dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Mari kita baca bersama. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, Rasul Petrus menyampaikan hal ini kepada orang-orang yang baru lahir. Baru lahir ini bukan berarti dia yang masih bayi, tapi orang yang belum dewasa secara rohani. Makanya Rasul Petrus menyebutkan di situ, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir.
Kalau dalam New English Translation dan King James Version itu disebutkan newborn babies atau newborn babes atau bayi yang baru lahir. Di kata selanjutnya, yang selalu ingin, dalam terjemahan yang lain selalu ingin itu desire, dan dalam bahasa aslinya disebutkan epipotesat, dan yang artinya adalah mendambakan, merindukan, dan selalu berhasrat. Nah, Socrates ingin orang-orang yang baru lahir atau orang-orang yang belum dewasa secara rohani itu selalu ingin akan air susu yang murni. Dalam New English Translation disebutkan kata rohani adalah spiritual, atau dalam bahasa Yunani disebutkan logikos yang berarti firman Allah. Sehingga Rasul Petrus ingin orang-orang yang belum dewasa secara rohani harus selalu ingin firman Allah, selalu ingin, selalu merindukan atau selalu berhasrat akan firman Allah itu, karena firman Allah akan memberikan keselamatan, atau di sini bisa disebutkan pembebasan di masa yang akan datang. Jadi Rasul Petrus menginginkan orang-orang di sana yang belum dewasa secara rohani untuk merindukan, untuk mendambakan, untuk berhasrat dengan firman Allah. Dan hal itu berbicara juga buat Mas Yusia secara pribadi dan buat kalian semua yang menonton konten ini. Oleh karenanya ada dua hal yang akan Mas Yusia sampaikan buat kalian semua. Yang pertama adalah milikilah rasa lapar dan haus akan firman Allah. Karena kalau kita mengkonsumsi firman Allah, tadi kita sudah lihat ya, nutrisi-nutrisi dalam susu itu sama dengan nutrisi yang ada dalam firman Allah. Firman Allah mengandung nutrisi-nutrisi surgawi yang bermanfaat untuk pertumbuhan kerohanian kita semua. Jadi kalau kita punya rasa lapar, rasa haus akan firman Allah, tentu saja kita akan mendapatkan nutrisi-nutrisi yang sangat penting buat pertumbuhan kerohanian kita semua. Kalau kita setiap hari makan, nggak mungkin kan kita hari ini makan besok nggak makan, karena kita butuh nutrisi, butuh kekuatan. Itu sama halnya seperti firman Allah, kita butuh nutrisi-nutrisi dari firman Allah untuk membuat kita bertumbuh. Kita tidak mungkin menjadi seperti anak-anak terus, kita akan menjadi remaja dan semakin dewasa dalam kerohanian, supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kita harus memiliki rasa lapar dan haus akan firman Allah. Dan yang kedua adalah kita harus menjaga kelaparan dan kehausan kita akan firman Allah secara konsisten. Harus setiap hari. Sama seperti kalau kita makan kan setiap hari. Kita butuh makan setiap hari. Mungkin kita bisa makan makanan yang enak, yang mahal, tapi kalau itu nggak membuat kerohanian kita bertumbuh, ya sama aja. Kita perlu firman Allah setiap harinya, dan kita harus jaga itu secara konsisten setiap hari, agar kita tidak mudah terserang oleh penyakit-penyakit duniawi. Penyakit-penyakit duniawi itu seperti apa? Kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan. Nah, itu semua bisa kita atasi kalau kita setiap hari makan makanan rohani, yaitu firman Allah. Jadi firman Allah itu sangat bermanfaat dan sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Kita bisa menghadapi semua kenyataan hidup kalau kita tahu firman Allah, kita merenungkan firman Allah, karena dari situlah ada rahasia-rahasia yang akan Tuhan sampaikan kepada kita. Tapi kalau kita tidak punya hasrat, kita tidak punya rasa yang ingin setiap hari, ya bagaimana kita bisa tahu, bagaimana kita bisa menghadapi semua penyakit-penyakit. Kita memiliki proteksi dari penyakit-penyakit yang ada di dunia ini.
bagi yang sudah dewasa secara rohani, nggak mungkin kita juga karena kita sudah dewasa rohani kita nggak butuh firman Allah. No, sama seperti susu untuk orang dewasa dan lanjut usia itu sangat penting untuk menopang tulang agar tidak mudah keropos. Jadi firman Allah bagi orang yang sudah dewasa rohani itu juga berfungsi untuk menopang kehidupan kita agar tidak mudah keropos, agar tidak mudah tergoyahkan oleh persoalan, pergumulan atau apapun yang mungkin akan menggoyahkan iman kita. Jadi firman Allah itu bermanfaat buat semua orang, baik yang baru lahir secara rohani, sedang dalam masa pertumbuhan, bahkan yang sudah dewasa secara rohani pun kita butuh firman Allah, karena firman Allah itu sangat bermanfaat buat kita untuk menjaga kerohanian kita. So, dua hal tadi yang bisa Mas Yusya sampaikan. Yang pertama, milikilah rasa lapar dan haus akan firman Allah. Dan yang kedua, jagalah rasa lapar dan haus akan firman Allah secara konsisten. Tuhan Yesus memberkati.